Halo jemaat terkasih, apa kabar hari ini? Kembali lagi berjumpa dengan saya di Ngopi bareng GKI MY, ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI Maulana Yusuf. Perkenalkan, saya Fandi Krismawan dan sekarang saya berada di Jakarta. Saya juga jemaat GKI. Iya. Jadi gagasannya yang mau disampaikan adalah gereja itu bukan lagi soal gedung, tetapi gereja adalah orangnya. Nah, dengan mengambil korelasi arsitek tadi, saya mempunyai sebuah gagasan, jangan-jangan setiap anggota jemaat, setiap individu, mungkin adalah ruang ruang-ruang ibadah yang diciptakan oleh sang arsitek, yaitu Yesus sendiri. Dari COVID-19, dan saya percaya bahwa COVID-19 memiliki dampak positif asal kita dapat mengolahnya dengan tepat. Nah, kalau seperti itu, Fandi, punya nggak sih usulan model ibadah online? Nah, kamu kan menggeluti musik dan seni ya. Kira-kira boleh dong berbagi, bercerita begitu ya. Oh, gambaran atau usulan ibadah online yang mungkin bisa dikerjakan oleh gereja-gereja di saat seperti ini tuh kayak gini. Gimana tuh? Belakangan ini sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu di salah satu feed saya tiba-tiba keluar ada Indra Lesmana. Jadi dia tiba-tiba mengajak para musisi di seluruh Indonesia tadinya untuk ayo berkolaborasi melalui Instagram ini dalam waktu 1 menit. Jadi dia bikin satu irama, lalu dia posting, dan ternyata hasilnya menurut saya luar biasa. Karena ternyata nggak cuma di dalam Indonesia saja yang mau berkolaborasi secara online, ternyata dari seluruh dunia. Bahkan dengan segala macam kreativitasnya, yang bahkan alat musik yang mungkin kita belum pernah dengar, bahkan kita mungkin nggak tahu namanya, itu bisa match dengan Indra Lesmana. Dan itu kemudian menjadi viral, kemudian akhirnya diikuti oleh beberapa bidang seni lainnya. Bahkan ada seni teater juga mengikuti juga. Erwin Gutawa, ADMS juga bikin orkestra online, menggabungkan berbagai macam pemusik dari seluruh dunia, stand up comedy. Nah, saya punya gagasan bahwa seharusnya mungkin gereja juga bisa melakukan seperti ini. Jadi dengan kekreativitasan yang dimiliki setiap orang saat ini, mungkin akan membuka peluang-peluang baru untuk gereja bisa mengoptimalkan ini. Asal dengan cara yang tepat, tidak menyalahi esensi dari ibadah itu sendiri. Jadi mungkin di bayangan saya bisa saja terjadi pendeta berkhotbah dari rumah, lalu penatua juga menyampaikan salam dari rumah, pemusik juga melakukan aktivitasnya sebagai pemusik, mengiringi lagu juga, ibadah dengan dari rumah, singer juga mungkin dari rumahnya juga. Jadi beberapa ruang yang tercipta di situ dikombinasikan menjadi satu, akhirnya disajikan sebagai sebuah konten yang baik dan visioner menurut saya. Ya. Menarik juga ya, bentuk ibadah yang nggak mesti di gedung ibadah yang menampilkan simbol-simbol gereja dan lain sebagainya. Kalau ngikutin aturan pemerintah, mestinya bisa terjadi ya di rumah masing-masing. Oke. Bahkan mungkin menurut saya gereja mungkin di masa depan nggak perlu khawatir ada, wah nih jemaat mau atestasi keluar gitu. Karena kan sekarang semua bisa terkoneksi. Saya berada di Amerika, saya berada di Brazil, saya masih bisa terkoneksi, saya masih bisa mengiringi ibadah di gereja saya dan sebagainya. Iya. Oke. Nah, ada nggak sih saran masukan gitu ya yang bisa disampaikan berkaitan dengan ibadah online? Karena kan kami sebagai majelis jemaat penyelenggara ibadah gitu ya, Fandi jemaat tentu yang mengikuti ibadah. Ada nggak sih saran masukan tentang ibadah online ini? Ya, menurut saya GKI saat ini sudah melakukan terobosan yang sangat baik, dan beberapa gereja tradisional lainnya juga sudah memulai
setidaknya memberikan alternatif yang baik juga dengan ibadah online. Walaupun ya dulunya ibadah online adalah sesuatu hal yang selalu dikritik oleh beberapa gereja tradisional. Tetapi untuk saat ini ya tidak hanya majelis dan pendeta, harapan saya juga setiap jemaat juga ikut serta menggunakan waktu di rumah aja. Kita juga bisa menggali dan ya barangkali merenungi apa arti sebuah ibadah, apa arti sebuah gereja, apa arti sebuah komunitas. Sehingga harapannya nanti ketika situasi sudah pulih, ya jemaat, pendeta dan majelis lebih rindu lagi, mempunyai keinginan dan ya mungkin rasa kangen lah untuk lebih bisa berkomunitas dengan baik. Dan saya rasa jika semua itu bisa terjadi, gereja bisa dikelola secara komunitas, bukan lagi secara perusahaan. Karena komunitas yang baik selalu memberikan ruang-ruang yang seefektif mungkin dan sekreatif mungkin bagi setiap individu-individu yang berada di dalam komunitas itu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ya. Fandi kan anak muda, sangat akrab bergaul dengan yang namanya teknologi, perkembangan zaman, dan media sosial, lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau nih ya, kita udah berjalan normal lagi, kondisi sudah pulih lagi, segala sesuatu udah berjalan baik-baik saja lagi, apakah model ibadah seperti yang sekarang ini dilakukan masih relevan? Dan menurut Fandi, apa sih konsekuensi atau berpengaruh nggak sih dengan konsep bergereja di masa yang akan datang? Semoga nggak susah nih jawabnya. Gimana? Wah, ini mesti minum dulu ini. Berat ya pertanyaannya ya? Pertanyaannya berat. Ya, menurut saya sih masih relevan. Karena anak-anak muda sekarang semakin keren, semakin pemikirannya semakin luar biasa, dan sebetulnya memiliki kekreativitasan dan imajinasi yang luar biasa. Iya. Para penatua dan pendeta sekarang pun juga semakin open-minded juga. Jadi harapan saya ketika situasi ini nanti pulih, gereja bisa memainkan dua kaki. Ibadah offline berjalan, ibadah online juga tetap berjalan. Jadi gedung gereja penuh, ruang-ruang ibadah juga penuh. Waduh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, melalui percakapan tadi kita semakin dikuatkan dan diteguhkan bahwa melalui perspektif bidang lain yaitu arsitek dan seni, kita semua diingatkan kembali bahwa gereja Tuhan itu bukan gereja yang diam dan statis. Gereja Tuhan adalah gereja yang bergerak dan dinamis. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara adalah gereja Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan dan dimanapun kita berada, kita akan menghasilkan ruang-ruang ibadah, kita membuat ruang-ruang ibadah, dan dengan ruang-ruang ibadah itulah kita juga menghadirkan hadirat Allah dalam kehidupan di dunia ini. Kita juga diajak untuk semakin kreatif mengembangkan ibadah-ibadah online dengan segala kreativitas yang ada sambil tetap memperhatikan arahan-arahan dari pemerintah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sepanjang kita berada dalam pandemi COVID-19 ini. Oke, sekian Bapak Ibu dan Saudara ngopi bareng hari ini. Semoga obrolan kami, obrolan saya dan Fandi bermanfaat dan membuat kita punya insight-insight yang baru, punya pemahaman-pemahaman yang baru tentang ibadah online yang selama ini kita kerjakan dan lakukan atau ikuti bersama-sama. Kalau Bapak Ibu dan Saudara pengen tahu tulisan lengkapnya seperti apa, Bapak Ibu bisa membacanya di Facebook Fandi Krismawan. Ya, di sini ya alamatnya. Oke, Bapak Ibu dan Saudara,
Sekian sapaan saya di Ngopi Bareng hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan Tuhan Yesus memberkati.